Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Sonalisa Fitri. Saya dari jurusan Hukum Keluarga semester 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Sosiologi Keluarga. Pada soal pertama, sebutkan dan jelaskan kajian teori dalam sosiologi keluarga. Yakni saya jelaskan teori struktural fungsional. Jadi teori ini lebih menekankan kepada tiap-tiap anggota keluarga untuk menjalani hidupnya sesuai dengan peran dan fungsi yang seharusnya ia jalankan dalam kehidupan keluarga. Jadi peran di sini maksudnya adalah suatu alokasi tugas dan aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga. Sedangkan fungsi dalam suatu keluarga itu dimaksud adalah agar keseimbangan sistem dapat tercapai baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat. Adapun tujuan dari kajian teori struktural fungsionalisme ini adalah untuk membangun suatu sistem sosial atau struktur sosial dan memfokuskan pada pola hubungan yang berfungsi antara individu, antar kelompok, dan antar institusi dan sosial dalam suatu masyarakat pada suatu kurun masa tertentu. Misalnya pada kehidupan keluarga nih ya, peranan fungsi itu telah ditetapkan. Ayah itu memiliki peran sebagai kepala keluarga serta untuk mencari nafkah dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Sedangkan ibu berperan tugas mengurus kebutuhan domestik dan rumah tangganya di rumah. Selain itu, masing-masing mereka turut andil dalam merawat dan mendidik anaknya sebaik-baiknya di rumah, sehingga peran dan fungsi dalam keluarga itu dapat terrealisasikan dengan baik. Adapun selanjutnya teori konflik. Jadi pada teori konflik ini menjelaskan bahwa adanya konflik atau sebuah penyimpangan dalam suatu keluarga maupun dalam suatu masyarakat. Dalam teori ini, sebuah keluarga sadar akan dengan kehidupan ini penuh dengan adanya konflik atau masalah. Di teori ini bahwa terlihat bahwa setiap individu dalam keluarga itu sadar dengan adanya perubahan-perubahan yang dapat menyebabkan suatu penyimpangan atau masalah merupakan sesuatu yang dapat diterima. Jadi teori ini adalah kebalikannya dari teori struktural fungsionalis, karena dalam sosial konflik mereka tidak mengikuti sistem yang terstruktur dari lingkungan yang telah mereka tetapkan. Adapun hal yang mengandung orang teori konflik ini sangat suka atau dengan hal-hal yang dengan berbau dengan adanya perubahan. Mereka tidak mau terikat dengan suatu aturan yang telah tetapkan terdahulu kala. Mereka hidup dengan mengikuti perubahan-perubahan sesuai dengan tuntunan zaman. Jadi misalnya terlihat pada kasus pada sekarang ini banyaknya independent woman yang diambil dari kasus misalnya komunikasi antar orang tua dan anak. Pada misalnya itu pada yang saya jelaskan tadi, independent woman tuh itu ibu yang bekerja dan ayahnya yang ngurus di rumah. Hal ini merupakan salah satu contoh sistem struktural dalam ibu bekerja dan ayah ngurus di rumah. Ini merupakan salah satu sistem struktural yang sangat berbeda sekali gitu dalam penyimpangan gitu dalam keluarga. Hal ini terjadi penyimpangan gitu. Sebagaimana kita ketahui, seharusnya sih telah saya jelaskan ayahlah yang mencari nafkah, dan namun sosok ibulah kebalikannya itu mencari nafkah menjadi tulang punggung dalam keluarga. Sedangkan kebalikannya ayah tuh menjalani perannya sebagai peran domestik dalam rumah tangga itu sendiri, seperti mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus anak di rumah, menemani anak belajar di rumah, dan bersama-sama mengambil keputusan keluarga bersama istri. Dan hal ini sangat berpengaruh terhadap komunikasi yang biasanya ini antar ibu dan anak sebagai rekan. Namun ketika ada perbedaan, ibunya menjadi tulang punggung, maka komunikasi ini jadi renggang. Bahkan ini peran keluarganya terbalik jadinya. Hal ini akan memengaruhi peran dan tahap perkembangan anak selanjutnya karena perbedaan peran dan fungsi dalam keluarga ini sendiri. Jadi pada teori konflik selanjutnya teori interaksionis simbolik ini. Jadi pada teori ini yang memiliki pandangan bahwa membentuk makna melalui proses komunikasi. Jadi teori ini interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi dimiliki oleh individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Jadi penerapan teori ini dalam suatu keluarga, misalnya jika suatu keluarga sering melakukan diskusi bareng, kegiatan bersama-sama dalam keluarga maupun melakukan kegiatan rekreasi yang bisa meningkatkan bahkan merekatkan kembali hubungan
ikatan batinnya sama anggota keluarga maupun sekedar duduk bersama di ruang keluarga, maka akan merekatkan komunikasi antar keluarga. Selanjutnya, fungsi keluarga. Fungsi keluarga yaitu yang pertama adalah fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi merupakan cara keluarga untuk menlanjutkan generasi dengan mendapatkan keturunan dan memang perlu untuk termasuk dalam rencana agar keseimbangan internal menjadi lebih baik dalam keluarga maupun antar keluarga dan masyarakat. Fungsi tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, fungsi perlindungan atau proteksi. Jadi dalam fungsi keluarga ini adalah yang akan menciptakan rasa aman serta perasaan hangat yang tidak berakhir. Fungsi ini jika dapat dilaksanakan dengan baik dalam suatu keluarga, maka keluarga akan menjadi tempat yang akan menciptakan perasaan aman, nyaman, baik lahiriah maupun batiniah bagi seluruh anggota keluarga. Pada dasarnya, hubungan kasih sayang atau hubungan afeksi adalah faktor yang sangat berpengaruh untuk masa perkembangan anak. Di lingkungan masyarakat yang semakin individual atau sekuler pada saat ini sangat membutuhkan adanya hubungan afeksi dalam satu keluarga. Hubungan seperti ini sulit bahkan tidak ada dalam lembaga-lembaga sosial manapun. Perlindungan dalam keluarga dapat berupa memberikan kenyamanan kepada anggota keluarga seperti memberikan rasa aman bagi anak dan pasangan dengan cara memegang tangan atau memeluk, juga dapat meningkatkan rasa sayang atau afeksi di antara anggota keluarga tersebut. Yang ketiga adalah fungsi ekonomi, merupakan salah satu faktor pendukung untuk keluarga menjadi lebih mandiri dari segi finansial. Pada fungsi ini tentu menjelaskan bagaimana keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah masyarakat dengan batas-batas perekonomian yang ada. Apabila fungsi ini dapat berkembang dengan baik dalam suatu keluarga dan dipahami secara benar, maka tentu akan membentuk anggota dengan memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonominya sehingga setiap anggota dapat memilih arah ke depannya sesuai dengan kemampuan ekonominya tersebut. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Pada fungsi keluarga ini, jadi keluarga inilah tempat sosialisasi pertama, tentu akan berperan juga sebagai pengantar ke masyarakat yang lebih luas atau struktur yang lebih besar. Jadi keluarga ini merupakan lembaga yang memiliki kekuatan dalam mengatur maupun mengendalikan anggotanya secara terus-menerus. Jadi peran keluarga ini dalam memberikan sosialisasi pada anak atau pada individu yaitu, jadi yang pertama tuh orang tua itu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Yang selanjutnya tuh menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya dimiliki anak tersebut, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dini. Yang selanjutnya tuh memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak. Jadi keluarga ini menjadi ruang lingkup sosial atau sebagai media pengenalan anak, karena keluarga merupakan menjadi salah satu tempat terjadinya pendidikan atau pembinaan dilakukan. Lembaga keluarga inilah akan berperan dalam membentuk kepribadian anak sehingga anak dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Jadi pada fungsi sosialisasi ini sebagai dasar dari keluarga, anak yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga sebagai tempat lembaga pertama mereka untuk perlu diberikan pendidikan yang baik, sebab akan berpengaruh terhadap perilaku yang akan dibawa ke lingkungan sosial atau untuk masa depan anak tersebut. Jadi fungsi ini bersifat dinamis atau sering berubah-ubah seiring pertumbuhan kembang anak. Hendaknya sosialisasi atau didikan tersebut diberikan sesuai tahap pertumbuhan kembang anak ini. Anak yang telah diberikan kemampuan dasar dalam memberikan pendidikan atau sosialisasi diharapkan dapat memberikan masa depan yang lebih baik dan dengan memberikan sosialisasi yang lebih baik dan serta memberikan dampak di masyarakat tersebut. Selanjutnya, fungsi edukasi dalam keluarga ini memiliki arti sebagai tempat untuk melakukan adanya pendidikan pada seluruh anggota keluarganya. Khususnya orang tua ini berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan yang diperoleh anaknya tersebut. Oleh karena itu, orang tua harus memikirkan, memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya dan semaksimalnya agar terciptanya generasi yang memiliki kedewasaan jasmani maupun rohani. Selanjutnya itu fungsi rekreasi. Adapun fungsi keluarga berperan sebagai fungsi rekreatif atau rekreasi dalam keluarga adalah sebagai tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan untuk seluruh anggotanya. Artinya, keluarga tersebut memberikan jadi tempat beristirahat, tempat pulang yang menyenangkan untuk
Melepas lelah dalam keluarga inilah seseorang dapat belajar untuk saling menghargai, menyayangi, mengasihi, sehingga terciptalah hubungan harmonis dan damai. Dengan demikian, keluarga akan benar-benar menjadi taman surga dan kenyamanan bagi seluruh anggotanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu itu faktor nativistik. Pada faktor nativistik berpandangan bahwa perkembangan dan pertumbuhan anak ditentukan oleh potensinya sejak lahir dan lingkungan tidak dapat merubahnya. Jadi pada faktor ini menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh faktor hereditas atau faktor keturunan disebut juga sebagai dari pembawaannya sejak lahir. Jadi pada faktor ini telah jelaskan bahwa kemampuan dalam diri seorang anak dihasilkan dari pembawaannya sejak lahir, dari bawaan kedua orang tuanya. Contohnya nativistik pada anak, jika anak memiliki bakatnya jahat dari lahir, maka akan membawa pengaruh jahat. Sebaliknya, jika dari lahirnya itu membawa bakatnya itu baik, maka akan membawa pengaruh yang baik juga. Selanjutnya pada faktor empiristik. Jadi pada faktor empiristik ini menjelaskan bahwa anak yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai misalnya tuh kertas putih yang masih putih bersih yang belum ditulisi apapun. Jadi sejak lahir itu tidak ada bawaannya tuh bakat atau apa, tidak ada. Jadi anak yang dibentuk dari ini sendiri, dari faktor lingkungannya. Jadi pada faktor empiristik ini perpandangan bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali tidak ditentukan dari lahirnya sendiri, tapi ditentukan oleh lingkungannya, oleh pendidikan maupun pengalamannya yang terima sejak kecil, maupun dari usahanya. Manusia itu dapat dididik menjadi apa saja ke arah yang baik atau ke arah yang buruk menurut kehendak lingkungan atau pendidikannya, maupun usaha atau kemauan keras untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya. Yang ketiga itu faktor konvergensi. Jadi pada faktor konvergensi ini adalah gabungan antara faktor empiristik dan faktor nativistik. Jadi pada faktor ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tidak hanya berpegang pada pembawaannya dari lahir, tapi juga kepada faktor yang sama pentingnya yang mempunyai andil ataupun lebih usaha besar dalam menentukan masa depan seseorang. Aliran konvergensi ini mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah tergantung pada dua faktor, yaitu faktor bakat, pembawaan, dan faktor lingkungan atau pengalaman dan pendidikan serta usaha. Selanjutnya, teori-teori dalam perubahan sosial. Yang pertama yaitu teori evolusi. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi karena perubahan pada cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerjanya, pola pemikiran dan masyarakat, dan perkembangan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Perubahan sosial dalam teori evolusi ini jarang ada menimbulkan konflik karena perubahan ini terjadi secara lambat dan cenderung tidak disadari. Adapun dalam teori evolusi ini terdapat beberapa teori lagi, yaitu teori evolusi unilinear. Jadi teori unilinear ini menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Perubahan ini membuat masyarakat berkembang dari yang sederhana menjadi tahapan yang lebih kompleks. Selanjutnya pada teori universal, teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan tertentu yang tetap, karena menurut teori ini kebudayaan manusia ini telah mengikut suatu garis evolusi tertentu. Jadi selanjutnya itu teori evolusi multilinear. Pada teori evolusi multilinear ini menyatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi dalam beberapa cara, tetapi cara tersebut akan mengarahnya yang sama, yaitu membentuk masyarakat yang lebih baik. Yang kedua yaitu teori siklus. Pada teori siklus ini menjelaskan bahwa perubahan sosial ini dilakukan secara bertahap, sama halnya seperti teori evolusi, namun berbeda dengan teori evolusi tersendiri. Pada teori siklus ini tidak ada tahapan terakhir yang sempurna, namun akan berputar-putar kembali ke tahap awal untuk peralihan ke tahapan selanjutnya, sehingga digambarkan bahwa pada teori siklus ini artinya perubahan yang sosial yang masih berputar-putar melingkar. Jadi menurut teori siklus ini, perubahan sosial merupakan sesuatu yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu. Jadi dia tuh tetapi berputar-putar menurut pola melingkar. Jadi pandangan teori siklus ini yaitu perubahan sosial
sebagai suatu hal yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang akan terjadi, memiliki kesamaan atau mirip dengan ada yang di zaman dahulu. Di dalam pola perubahan ini tidak ada proses perubahan masyarakat secara bertahap, sehingga batas-batas antara pola hidup primitif, tradisional, dan modern itu tidak sangat jelas. Jadi perubahan itu hanya berputar situ saja. Jadi perubahan siklus ini merupakan perubahan yang menyerupai spiral. Selanjutnya, teori fungsional. Pada teori fungsional ini memandang setiap elemen masyarakat memiliki fungsi dan memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul di suatu bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lain pula. Jadi pada teori fungsionalis ini menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial yang berlaku merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Ketidakpuasan ini tidak dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Sebagian anggota masyarakat tidak menginginkan adanya perubahan, tapi jika lebih banyak menginginkan perubahan, maka perubahan akan terjadi. Tetapi apabila hanya kelompok minoritas yang menginginkan adanya perubahan dalam masyarakat tersebut, maka perubahan tersebut akan sulit tercapai. Yang keempat, adanya teori konflik. Jadi menurut teori konflik ini menjelaskan bahwa perubahan sosial terbentuk karena adanya konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Konflik ini biasanya merupakan pertentangan antar kelas penguasa dengan masyarakat tertindas, sehingga masyarakat dalam kelas yang lebih rendah menuntut adanya keadilan maupun perubahan sosial yang mengatasnamakan keadilan. Oleh karena itu, konflik sosial berlangsung secara terus-menerus, maka perubahan pun juga ikut berubah. Berdasarkan teori ini, jika memang perubahan yang dihendaki berhasil tercapai, maka pada akhirnya tingkat kelas sosial dalam masyarakat tersebut tidak ada lagi dalam kehidupan sosial. Adapun proses perubahan sosial yaitu difusi. Jadi, difusi adalah proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, dan hal lainnya. Penyebaran ini dilakukan dari individu ke individu atau kelompok ke kelompok yang lainnya. Yang kedua, akulturasi. Jadi, akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam kelompok masyarakat, sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan asli. Jadi budaya asing ini termasuk masuk ke budaya tersebut dan bisa diterima masyarakat asli. Tergantung bagaimana cara masuk budaya asing tersebut dan jangka waktu penyesuaian masyarakat tersebut. Yang ketiga itu asimilasi. Jadi asimilasi adalah proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar belakang yang berbeda kemudian berinteraksi dengan intensif dalam jangka waktu yang sangat lama. Proses perubahan sosial ini kemudian akan menghilangkan budaya khas tersendiri dari masing-masing individu maupun kelompok. Itu mengurangi perbedaan antar golongan masyarakat. Asimilasi ini muncul dikarenakan agar mencapai suatu tujuan yang sama antar golongan demi kepentingan bersama. Yang keempat yaitu mengenai akomodasi. Akomodasi adalah proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar golongan yang berkaitan dengan penyesuaian norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Baiklah, itu saja penjelasan video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.